Sidang lanjutan Jumhur Hidayat petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau yang dikenal dengan KAMI kembali digelar. Sidang yang diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis 8 April 2021 merupakan sidang kedua yang dilakukan secara langsung, yang mana sebelumnya Jumhur Hidayat dihadirkan secara online dari Rutan Bareskrim Mabes Polri. Jumhur Hidayat yang juga merupakan senator aktivis pro-demokrasi atau Prodem didakwa oleh jaksa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan. Menurut jaksa, penyebaran berita bohong itu melalui akun Twitter pribadinya. Jumhur Hidayat dijerat dengan 2 pasal alternatif, yaitu Pasal 14 Ayat 1 Junto, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP, atau Pasal 45 Ayat 2 Junto, Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11/2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketua Majelis Hakim Agus Widodo mengumumkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada Senin 12 April 2021 pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda mendengarkan keterangan 2 ahli yang diajukan oleh jaksa. Dengan menggunakan batik berwarna biru, Jumhur Hidayat hadir dalam sidang disaksikan oleh puluhan aktivis jaringan pro-demokrasi atau Prodem. Iwan Sumule selaku Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi juga tampak hadir untuk memimpin dan memberikan dukungan moral bagi Jumhur Hidayat. Para aktivis Prodem mulai hadir berdatangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Karena adanya pembatasan orang yang boleh masuk ke ruang sidang, tidak semua dapat memasuki ruangan, sebagian menunggu di luar sekitar ruangan sidang. Demikian saya SIAR melaporkan. Pak, gimana nih Bang? Ya. Kabar gimana nih sekarang? Kabar sehat, semangat terus, makin semangat karena ya secara fisik boleh kita kalah kan, tapi kan kita nggak, secara jiwa kita nggak pernah kalah gitu, nggak pernah menyerah, jadi semangat terus. Tadi sudah ditunda ya Bang? Jadi ditunda karena saksi ahlinya nggak datang dari pihak jaksa penuntut umum, ya udah kita nggak jadi sidang. Minggu depan lah kita. Bung Jumhur, kalau dulu Soekarno Indonesia menggugat, kali ini temanya apa ini? Masih rahasia. Ada penundaan, ada ketidakhadiran saksi ahli. Ini kan menunjukkan ketidaksiapan para penegak hukum ini untuk membuktikan untuk menjalankan proses hukum ini. Artinya ini ada ketidaksiapan. Artinya kalau sudah tidak dari awal kita tahu bahwa dalam proses persidangan ini penuh dengan kejanggalan-kejanggalan, maka kita sebenarnya dari awal saya berharap bahwa proses pengadilan ini harus segera dihentikan saja, karena tidak mungkin juga kita akan mendapatkan kebenaran material dari proses persidangan, karena kita tahu bahwa banyak hal yang kemudian tidak sesuai dengan fakta-fakta yang dihadirkan di dalam persidangan. Baik itu dalam soal rekayasa soal BAP, soal saksi-saksi yang hadir dan segala macam, itu menurut saya itu menunjukkan bahwa memang proses peradilan ini harus dihentikan, karena tidak akan juga bisa memberikan keadilan kepada kawan-kawan yang hari ini sedang didakwa.
tidak akan bisa memberikan keadilan. Jadi hentikan saja. Ya, saya pikir begitu. Apakah ada semacam tangkap dulu aktivis, urusan belakangan seperti itu, sehingga tidak siap pengadilan? Ini bukan soal tangkap saja dulu aktivis, tapi ini adalah soal bagaimana melaksanakan soal penegakan hukum. Nah, kalau penegakan hukum itu tidak bisa dilakukan, ya sulit. Artinya bahwa ya kembali lagi proses hukum ini harus kita hentikan saja. Ini sudah tidak bisa kita harapkan bahwa proses hukum yang sedang dijalani oleh kawan-kawan ini akan memberikan keadilan. Nah, kita lihat seperti yang terhadap Anton Permana. Nih, dia didakwa juga dengan dakwaan bahwa memberikan kabar bohong, memberitakan berita bohong, hoak dan segala macam. Padahal apa yang disampaikan sama Anton itu adalah soal kajian-kajian dia, di mana dia itu juga pernah mengajar di Lemhana, di PT IKA. Jadi kajian-kajian dia soal kajian-kajian ilmiah dia yang dia sampaikan itu yang kemudian dipidanakan. Nah, ini kan kacau menurut saya. Nah, dia mengajar di PT IKA gitu loh. Terus kajian-kajian yang disampaikan bisa dikatakan hoax. Ini kajian ilmiah gitu loh. Bantahlah secara ilmiah gitu loh. Bukan mempidanakan gitu loh. Jadi ini kan kacau kalau kemudian pikiran orang kemudian dipidana gitu loh. Apalagi pikiran ini disampaikan lewat kajian-kajian ilmiah. Nah, kalau pikiran kajian-kajian ilmiah saja dipidana gitu, ya saya pikir bangsa ini sudah mundur 1000 tahun.